Kalau kita melihat perkembangan media, itu semakin banyak aksi-aksi demo yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, akibat tayangan expose unsensor di Trans 7 yang dinilai itu sudah memfitnah dan menghina kiai pengasuh pondok pesantren Lirboyo ya. Tapi ada yang aneh, ada satu video yang aneh menurut kami ya. Ini ya, mereka ya kelihatan sangat makso ya, bahwa di balik tayangan Trans 7 itu ada orang-orang Wahabi. Jadi Wahabi lagi yang dituduh. Pokoknya apapun masalahnya Wahabi penyebabnya ya. Masalah tambang ada yang mengkritik Wahabi lingkungan. Ini Trans TV ya, disebut-sebut di belakangnya juga Wahabi. Coba kita lihat videonya. Kami santri-santri Lirboyo Malang Raya membela kiai kami, membela pondok kami. Tembang pote mata lebih bagus pote tolang. Jangan mau kita turunkan rezim. Kita minta dari terutama CEO-nya ini juga mereka bagian daripada kalian, sama juga mereka mengiyakan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ingat, antek-antek Zionis masuk dalam kantor kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam instansi kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam kantor-kantor kalian. Nggak sembarangan Pak, Wahabi di Malaysia dibubarkan, di Indonesia kok kita kesian. Mana Majelis Ulama, mana Kementerian Agama, mana Kementerian Kominfo yang membiarkan kasus menghina Nahdlatul Ulama. Wahabi maneh. Wahabi tetap yang disalahkan ya. Bahkan kami dapat satu postingan di medsos ya, ini ya sama menuduh Wahabi ya. Ini coba kita baca ya. Siapakah Trans 7? Ya, silahkan buka sendiri di YouTube. Maka tidak heran jika Trans 7 menyerang pesantren, karena Trans 7 alat Wahabi yang anti pesantren. Trans 7 alat Wahabi yang anti pesantren. Orang-orang yang disebut Wahabi kan kita paham ya siapa ya. Mereka lo punya pesantren. Kok bisa anti pesantren ini, gimana ini? Buka YouTube, cari acara Hasanah dengan judul Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ jelas Trans 7 adalah alat pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau dikenal kelompok Salafi. Jadi ada di Trans 7 itu acara Hasanah ya, judulnya Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena tayangan itu kemudian disebut Trans 7 adalah alat Wahabi ya, alat pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kacau ini. Kacau. Kok bisa itu disebut alatnya Wahabi ya? Kayaknya nggak pernah ya ada asatid Wahabi yang mempromosikan Trans 7. Na'udzubillah min dzalik. Nggak mungkin Ustadz Wahabi merekomendasikan untuk nonton Trans 7 ya. Isinya kan jelas banyak maksiatnya daripada manfaatnya. Menampilkan wanita-wanita yang tidak menutup aurat ya. Bahkan kalau kita lihat acara-acara mereka kan seperti itu. Kalau kita lihat cuplikan-cuplikan di medsos ya, acara-acara Trans 7 itu kan ya banyak maksiatnya. Nggak mungkin lah para asatid Salafi kemudian merekomendasikan Trans 7 ya untuk dilihat. Mustahil ya. Ya memang kalau kita katakan para asatid Wahabi Wahabi lagi ya, supaya jelas lah ya, karena yang dituduh Wahabi kan kita sudah paham ya. Orang-orang yang mendakwahkan sunnah ya, orang-orang yang
mereka pengikut manhaj salaf, ya itu kan disebut Wahabi. Ya kita tahulah siapa-siapa ya, kayak Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Pratur Salam, Ustadz Firanda, itu kan disebut Wahabi. Jadi Wahabi itu siapa ya kita paham ya. Memang para asatif yang mendakwakan sunnah yang disebut Wahabi itu memang mereka nggak mengajarkan di pondok pesantren santri itu kalau bersalaman sampai ya jongkok-jongkok, sampai merangkang-merangkang. Mereka nggak ngajarkan seperti itu. Ya mereka ngajarkan salaman, ngajarkan adab, ngajarkan sopan santun juga. Ya kalau mau lihat bukti ya silakan buktikan. Ya anak-anak pesantren yang disebut Salafi Wahabi punya adab, punya akhlak apa enggak? Punya unggah-ungguh apa enggak? Punya sopan santun apa enggak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yaitu YouTuber Salafi Wahabi. Tidak tahu siapa namanya, yang jelas dia ini adalah corongnya dari Salafi Wahabi yang memang mencoba ngeles, menolak bahwasanya Trans 7 ini sebagai corongnya atau sebagai medianya Salafi Wahabi. Nah, ini akan kita buktikan bahwasanya memang benar bahwasanya Trans 7 itu adalah medianya, yaitu kaum Salafi Wahabi. Ada banyak bukti yang memang menjelaskan secara gamblang, secara detail bahwasanya Trans 7 ini berafiliasi dengan Wahabi. Walaupun ini YouTuber Wahabi ini ngelesnya kayak apapun, tetap ini fakta tidak akan bisa dipungkiri. Nah, namun kita patut bersyukur ternyata YouTuber Wahabi ini mengakui bahwasanya yang disebut dengan Wahabi ini adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang disebut dengan Ustadz Wahabi ya memang benar bahwasanya pengikut Wahabi diantaranya pendakwahnya yaitu Firanda, Syafiq Riza Basalamah, kemudian Khalid Basalamah dan sebagainya, yang mereka ini mengaku sebagai Ustadz Sunnah. Ya, jadi mereka tuduh di luar dari ustadz-ustadz itu semuanya adalah ustadz bid'ah. Ya, tadi juga YouTuber Wahabi ini mengatakan bahwasanya para asatid Salafi ini punya pesantren. Iya, memang benar. Para asatid Salafi ini mereka punya pesantren, namun pesantrennya ini mereka labeli sebagai pesantren sunnah yang di dalamnya ini mengajarkan doktrin takfiri, doktrin yaitu suka mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Ini betapa mengerikan, betapa bahayanya yaitu pesantren Salafi Wahabi. Kalau kemudian mereka mengkritik budaya feodalisme atau budaya yang cium sambil jongkok, ini mengatakan bahwasanya menurut mereka ini hulu, atau mengatakan bahwasanya itu mengandung kesesatan. Namun yang lebih sesat dari pesantren Salafi Wahabi ini malah lebih parah. Kenapa demikian? Karena kesesatan dalam bidang akidah. Pesantren Wahabi jelas pasti mengajarkan tentang akidah tri tauhid, yaitu tauhid dibagi menjadi 3, yang itu tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah dalilnya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian juga mereka berfaham mujassimah, ini jelas ini akidah Salafi Wahabi. Kemudian juga mereka mengajarkan tentang nikah misyar atau disebut dengan kawin kontrak ala Wahabi. Kalau Syiah ini ada nikah mut'ah, kalau Wahabi ada nikah misyar yang intinya sama saja. Ya, antara mut'ah dengan misyar ini sama-sama kawin kontrak. Nah, dan ada banyak berbagai macam kesesatan yang ini diajarkan di pesantren Wahabi. Termasuk Wahabi ini juga senantiasa ribut masalah rumah tangga, yaitu urusannya poligami. Ya, bukan kita kemudian menyalahkan poligami, namun ajaran Salafi Wahabi ini tidak lepas dari yang namanya selangkangan, tidak akan lepas dari ajaran yaitu mengoleksi banyak istri. Nah, ini banyak penyimpangan dalam ajaran Wahabi. Nah, ini akan kita buktikan bahwasanya Trans TV ini memang sebagai corong Wahabi, walaupun tadi ngelesnya dengan berbagai macam alasan, namun akan kita buktikan bahwasanya
Trans TV memang celah Wahabi. Yang pertama jelas tadi disampaikan yaitu liputan yang namanya tentang acara Hasanah Trans 7. Ini jelas itu isinya yaitu membela dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengajarkan tentang tauhid, padahal kita tahu Muhammad bin Abdul Wahab yang menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini mengajarkan kesesatan, kemudian merampas negeri Hijaz yaitu Mekah Madinah dari kekuasaan Turki Utsmani, yaitu yang saat itu dipimpin oleh yaitu Raja Syarif Hussein. Ya, jadi Muhammad bin Abdul Wahab bersekutu dengan Ibnu Saud dan Inggris, kemudian berdirilah negara Arab Saudi atau Saudi Arabia. Ya, jadi Hasanah Trans 7 ini isinya mereka membela dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab versi kita ini mereka Muhammad bin Abdul Wahab pengikutnya ini suka mengkafirkan dan membunuh para ulama, ya, kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di tanah Hijaz. Dan ini sudah banyak diceritakan dalam kitab-kitab ulama salaf, ulama terdahulu, ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga kita tahu latar belakang pemilik dari Trans 7 yaitu Khairul Tanjung. Ini Khairul Tanjung ini adalah mantan Menteri Perekonomian di era SBY. Kita tahu, ya, berkembang biaknya ajaran Salafi Wahabi itu di era SBY, karena SBY tidak mampu mengontrol berbagai macam aliran sesat, aliran menyimpang, termasuk aliran ekstremis, sehingga tumbuh bermunculan yaitu ajaran-ajaran ekstremis di masa pemerintahan SBY, ya, seperti jamur di musim hujan, termasuk diantaranya munculnya berkembangnya yaitu ideologi radikal seperti HTI, kemudian juga ada gerakan Salafi Wahabi, ya, tumbuh subur di era yaitu Khairul Tanjung saat menjabat Menteri Perekonomian di era SBY. Ini berarti ada hubungannya Khairul Tanjung, ya, karena di situ ada persentuhan perkembangbiakan yaitu faham Salafi Wahabi. Kemudian kita tahu bahwasanya persepsi publik masyarakat umum, kita tahu bahwasanya memang Trans 7 ini sudah dikenal sudah lama itu sangat antipati dengan pesantren. Ada beberapa liputan bukan hanya tentang pesantren Lirboyo, tapi ada liputan yang lain yang itu sangat menyudutkan pesantren. Ya, ini banyak beritanya, bisa kita lihat bagaimana Trans 7 ini menyudutkan kehidupan pesantren atau kehidupan para ulama. Kemudian kaum Wahabi kita tahu saat ini dengan adanya kasus Trans 7 ini, kaum Wahabi ini memang membela mati-matian Trans 7. Ini berarti mereka satu kolam, mereka satu kelompok, satu misi, satu jaringan. Yaitu kalau Trans 7 melalui media televisi nasional, sedangkan gerakan Salafi Wahabi yaitu melalui dakwah mereka, ya, secara eksklusif ajaran mereka, namun tetap mereka sebarkan melalui media sosial, diantaranya YouTube atau website dan media sosial lainnya. Jadi ada saling berbagi kerjasama, berbagi misi, karena mereka pada tujuan yang sama, yaitu menyebarkan atau memasarkan ideologi Salafi Wahabi. Mudah-mudahan dengan beberapa fakta ini bisa membuka mata kita semakin melek, semakin tahu bahwa ajaran Salafi Wahabi ini sangat berbahaya. Nah, kasus Trans 7 ini hanya menyinggol satu pesantren, yaitu pesantren Lirboyo. Ini Salafi Wahabi betapa mereka sangat tepuk tangan, mereka sangat senang sekali, bahkan mendukung penuh agar acara itu terus ditayangkan. Apalagi kalau misalnya nanti Salafi Wahabi ini menguasai negeri ini, naudzubillah min dzalik, pasti akan terjadi yaitu perpecahan, pertumpahan darah. Yang mudah-mudahan insya Allah itu tidak akan terjadi. Insya Allah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.